Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua dari STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya sendiri Gina Zamzami. Saya Rika Wijaya. Kita mau ngapain sih, Rik? Jadi sebelumnya nih, kan berdasarkan masalah yang kita dapat yang kemarin nih. Yang kemarin sempat booming itu ya? Iya kan, katanya tuh di Indonesia ada kiriman sampah impor gitu kan. Nah terus katanya juga itu kan merupakan kebijakan dari Cina kan. Nah kita tuh di sini mau ngebahas dulu kalau misalkan sampah itu benar apa enggak sih gitu kan. Terus lu udah nyari-nyari sumber gak sih terkait dari masalah yang kemarin itu? Nah, berhubung gue kemarin lihat ternyata gue nemu artikelnya nih. Nanti artikelnya gue taruh di bawah, tapi untuk sekarang gue bacain dulu ya. Jadi tuh katanya Indonesia tuh dikirim sampah dari Cina itu sekitaran 3 kontainer. Dan sampah impor itu bukan di Indonesia aja, jadi ternyata dia juga ngirim ke Asia Tenggara. Asia Tenggara? Mana aja tuh? Malaysia, Filipina, Vietnam, sama Thailand. Ya. Jadi empat negara itu. Ya, mereka juga dikirimin. Kenapa kan? Sebenarnya tuh pemerintah tuh juga menolak kan. Pemerintah tuh menolak, terus pemerintah juga udah mengirim balik lagi tuh sampah tuh. Menolak mengirim balik sampah ke negara asalnya tuh yang di Cina itu kan. Nah terus nih, gue di sini mau baca ini. Menurut The Economist, ini berita hari Selasa tanggal 18 Juni. Katanya pemicunya adalah kebijakan pemerintahan Cina. Negeri pandai itu menghentikan impor sampah dari Amerika Serikat dan Eropa sejak akhir 2017. Cina merupakan produsen pengolahan sampah daur ulang terbesar di dunia. Bener nggak sih kalau misalkan Cina itu produsen sampah daur ulang terbesar di dunia? Kalau misalnya yang kita lihat sih ya, kalau misalnya dari barang-barang memang banyak barang bentuk buatan dari Cina itu ya emang banyak plastik sih. Iya. Yeah. Dan menurut sumber yang gue dapat juga kalau misalnya Cina itu menjadi jadi negara penyumbang pertama plastik dan sama yang kedua plastik ya? Sama plastik dan yang kedua itu Indonesia. Cina kan produsen manufaktur menjual produk dalam kemasan ke negara maju. Sebaliknya, Amerika Serikat hingga Eropa sebagai importir produk-produk konsumsi mengirim balik sampahnya ke Cina. Namun Cina kemudian menyetop pembelian sampah impor. Nah, kata beritanya, ternyata Cina itu sebagai produsen, maksudnya kayak dia menjual produk-produk yang dia buat itu ke negara-negara maju. Terus mereka itu sebagai konsumsi, tapi Cina tuh udah mau menyetopin pembelian sampah impor itu. Terus nih, katanya nih, akibat keputusan Cina, nilai perdagangan sampah plastik dan kertas bekas dunia sebesar USD 24 miliar per tahun menjadi mati. Taruh, berarti kalau misalnya berapa tadi kata lu? 24 miliar. 24 miliar dikali, kalau kita bentuk dalam rupiah, itu dikali 14.300-an lah. Nah, berarti kira-kira 340 miliar dalam hitung rupiah itu. Bisa jadi segede gitu loh maksudnya loh. Berarti kan itu kan kayak kerugian yang parah banget, itu bakalan jadi rugi banget kan. Terus nih katanya The Economist juga, pemilik sampah yang dari negara maju harus mencari pembeli baru. Jadi negara Asia Tenggara pun menjadi tujuan dari sampah-sampah impor. Karena dia karena kan di stop nih. Nah jadi dia dioper sama gen apa sih yang memicu larangan impor dari negara-negara ASEAN? Ini deh, kayaknya industri pengolahan sampah daur ulang di kawasan Asia Tenggara ini nggak besar. Jadi industri pengolahan kemudian kelebihan pasokan dan sampah menumpuk di tempat pembuangan. Jadi ya inilah yang memicu larangan impor dari negara-negara ASEAN gitu. Gue bacain lagi ya. Menteri Lingkungan Malaysia Yeo Bee Yin pada tanggal 28 Mei mengajukan protes atas masuknya sampah-sampah. Malaysia telah menolak dan mengirim balik 3.000 ton sampah plastik. Mayoritas sampah tersebut berkualitas buruk. Jadi Indonesia juga dikirim sekitaran 5 kontainer dan itu isinya ada sampah rumah tangga, ada mengandung bahan beracun, mulai dari kemasan minyak goreng dari plastik, botol bekas, infus dari plastik juga, ada sepatu bekas juga, ada kemasan oli bekas juga. Pokoknya ada juga botol-botol minum yang sekalian pakai gitu. Ih, gila parah banget gak sih? Jadi kita di sini mau
mengajak kalian untuk mengubah gaya hidup di Indonesia dengan cara 4R. apa sih Gin? 4R itu kasih tahu Gin. 4R itu pertama reduce. Reduce itu artinya mengurangi sampah plastik, Ya. digantikan di stainless straw kan. Nah, di sini ada gambarnya, contohnya kayak gini. Dan di beberapa restoran juga sekarang sedotan itu udah dilarang ya. Jadi kita kalau ke restoran itu udah nggak ada Iya, sedotan biasanya dia plastik. langsung kayak minum gitu kan, gitu-gitu aja. Yang kedua itu ada Kedua itu ada reuse. Reuse itu itu apa? artinya menggunakan kembali. Contohnya kayak botol ini loh. Jadi sebisa mungkin, sekreatif mungkin kita itu akan menjadikan warga Indonesia orang yang kreatif. Contohnya ini belum selesai ya guys. Jadi ini akan dibuat kayak jadi tabungan gitu loh. Tau gak sih kayak yang Ini dari botol apa nih? Botol minum air mineral. dari botol air mineral. Oh. Jadi kita bisa ngegunain ini buat jadi sebuah kerajinan, entah itu bisa kita jadikan tabungan-tabungan. Ya pokoknya sebisa mungkin kita kayak Oh, bagian sininya menggunakan dibolongin kembali. nih. Iya, entah yang ini udah dibolongin. Tinggal diselesain aja nanti. Ini bakalan bisa jadi tabungan, guys. Oke, Yang tadi ketiga itu udah reduce, ada yang ketiga recycle. Apa tuh Gin? Recycle Gin? recycle itu bahan-bahan daur ulang. Jadi kita jadi kita memakai barang kemudian kita daur ulang lagi agar bisa terpakai kembali. Nih contohnya gini. Kalau kalian biasanya kalau lu biasanya minum kopi langsung buang deh. Ya iyalah. Nah, kalau misalnya sampah plastik itu susah banget untuk terurai. Jadi kita buat ini nih. Ini dari bungkus kopi. Tahu kan yang pernah ngehits gitu, bisa dijadiin tas, bisa dijadiin apapun itu sekreatif mungkin. Yep. Ini bisa dibuat tas tadi, terus apa tempat pensil biasanya terus. Jadi mulai sekarang daripada lu buang sampah plastik, mendingan lu buat tuh tas. Iya benar. Daripada main games, itu yang tembak-tembakan apa itu? Iya. Oke lanjut yang keempat. Yang keempat Yang itu keempat itu ada repair. Apa tuh Gin repair? repair itu mengganti. Jadi kita mengganti sampah plastik dengan misalnya kayak gini contohnya aja deh langsung ya. Kayak misalnya gini, kalau misalnya beli bubur biasanya pakai apa? Styrofoam. Nah, styrofoam itu jahat banget. Bisa sampai 10 sampai 20 tahun baru terurai di dalam tanah itu. Nah, daripada kalian menggunakan ini nih. Ini jahat. Ini jahat. Kita buang aja, buang. Kita buang. Kita pakai ini tempat makan. Oke. Jadi mulai sekarang kalian harus menjadi orang yang kreatif sebisa Iya. mungkin demi Indonesia lebih Baik. Indonesia lebih baik. Ya. Kita masa kita menjadi nanti kesian kan anak cucu kita masa dikasih warisannya plastik tuh. Mendingan kita warisin tanah yang subur, tanaman yang banyak dan banyak oksigen kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya plastik kan jadi Indonesia mau jadi apa 10 tahun 20 tahun kemudian gitu kan. Dengerin terus di share ke teman-teman kalian agar Sip. Indonesia sampah plastiknya berkurang. Oke. See you. Assalamualaikum. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.